Shalom, hai adik-adik, selamat datang di channel kakak. Pada video kakak kali ini, kakak ingin bercerita tentang seekor singa bernama Simba. Mau tahu ceritanya? Tonton sampai habis ya. Eits, jangan lupa tekan like and subscribe. Selamat menonton. Di suatu tempat bernama hutan Kongo, tinggallah banyak hewan di hutan itu. Salah satunya seekor singa kecil yang periang. Coba adik-adik lihat, bulu si Simba warna coklat, lembut dan lebat. Si Simba suka bermain, berguling-guling seperti bola, pura-pura menggigit, pura-pura mencakar. Tapi dia nggak suka berkelahi loh adik-adik. Adik-adik, ada loh satu sifat yang buruk di dalam diri si Simba. Dia suka berbohong. Mulanya dia cuma iseng-iseng aja, bercanda aja. Tapi lama-lama jadi kebiasaan, jadi suka bohong. Contohnya, suatu ketika datang hujan, dia bilang sama teman-temannya banjir. Teman-temannya jadi nggak suka berteman sama dia. Dan teman-temannya menjuluki dia si pembohong. Tetapi si Simba tidak mau ambil pusing. Gak terjadi kok, kan cuma main-main. Suatu hari, ketika Simba sedang bermain-main permainan kesukaannya, yaitu berputar-putar mengelilingi pohon besar, tiba-tiba dia masuk ke sebuah perangkap. Adik-adik coba lihat, perangkap itu seperti sebuah kandang untuk anak hewan yang dipasang pemburu. Dia mencoba keluar dari celah jeruji itu, tapi tidak bisa. Dia berjalan ke sana kemari. Dia mencoba mengaum sekuatnya, berharap ada teman-teman yang mendengarnya. Tetapi tidak ada yang mendengarnya. Dia menjadi sangat ketakutan. Seekor gajah besar bernama Jambo lewat. Wah, bisa ku keluar, karena akan ditolong temanku si Jambo. Jambo pasti bisa mengangkat perangkap ini. Jambo, tolong aku! Tolong aku! Ini aku Simba! Tetapi si Jambo lewat. Hahaha, Simba, kamu jangan bercanda, main-main aja sih kamu. Kamu ingin menjebak aku ya? Kamu bohong-bohongi aku ya? Kamu sedang main-main kan di kota itu? Enggak Jambo, tolong aku. Aku terperangkap di perangkap ini. Tolong aku. Kamu bercanda. Lebih baik aku pergi. Aku mau ke sungai. Siang begini lebih enak mandi-mandi daripada main sama kamu. Udah ya, aku pergi dulu. Dadah. Jangan Jambo, jangan tinggalkan aku. Aku takut. Tolong aku Jambo. Kenapa sih orang gak percaya sama aku? Sesudah itu muncullah sobatnya si Simba bernama Silandi. Silandi ini seekor landak. Simba berkata, "Landi, senang sekali bertemu dengan engkau temanku. Mari ke sini, lihat aku. Tolong bilang sama ibu bapakku bahwasanya aku terperangkap di tempat ini. Bilang sama bapak sama mamaku, tolong aku. Aku ketakutan di sini, Landi." Tetapi Landi berkata, No. Jangan tipu aku lagi, sobat. Kamu itu pembohong, suka berdusta. Kamu main-main kan? Kamu mau supaya aku masuk ke perangkap itu. Jadi kamu bikin contohnya kamu yang di dalam. Aku gak mau tertipu lagi denganmu. Si Simba berkata, Tidak, Landi, tidak. Aku tidak berbuat seperti itu. Tolong aku, Landi. Tetapi si Landi berkata, aktingmu bagus banget. Cocok tuh jadi seorang aktor. Aku pergi dulu ya. Bye, kawan. Si Simba menangis. Kenapa tidak ada yang percaya padaku? Si Simba mengaum sekuat tenaganya, memohon ada yang menolongnya. Ketika Simba menangis dan ketakutan, dia melihat ke atas
dan melihat temannya si botak, seekor burung raja wali yang besar. Dia mengaum sekuat-kuatnya, memohon pertolongan temannya si botak. Tanpa berpikir panjang, si botak melihat si Simba di dalam perangkap itu, segera menolong, mencekram semua tubuh si Simba supaya si Simba bisa diangkatnya keluar dari perangkap itu. Si Simba ketakutan, "Tolong aku, jangan lepaskan cakarmu dari tubuhku. Jangan lepaskan aku, selamatkan aku, botak, temanku yang baik." "Tentu saja Simba, pasti kau akan kutolong. Engkau akan kuturunkan di rumah ibu dan bapakmu." "Terima kasih, botak temanku yang baik." Setelah Simba diturunkan si botak, seekor raja wali di depan rumahnya, Simba mendatangi ibu dan bapaknya dan berkata, "Ibu, bapak, aku selamat." "Kenapa engkau Simba? Apa yang terjadi anakku?" kata ibu bapak si Simba. "Aku tadi masuk ke sebuah perangkap dan aku diselamatkan si botak, temanku si Raja Wali. Tetapi aku sedih sekali bapak, ibu, karena temanku si Jambo dan si Landi tidak percaya apa yang aku katakan." "Kenapa seperti itu anakku?" "Iya bapak, ibu, mungkin karena selama ini aku sering berbohong, teman-temanku tidak lagi percaya padaku. Aku sangat menyesal telah melakukan berbohong dan berdusta. Aku tidak mau lagi mengulangi berbohong dan berdusta, supaya teman-temanku percaya padaku. Aku berjanji, aku tidak lagi berbohong, aku tidak lagi berdusta. Aku akan berkata sejujurnya terhadap teman-temanku." Adik-adik yang dikasihi Tuhan, perintah Allah yang ke-9 berkata, jangan berdusta. Berdusta sama dengan berbohong. Berbohong itu perbuatan yang tidak disukai Allah. Jadi, perbuatan itu pun tidak disukai oleh teman-temanmu. Awalnya, si Simba itu ingin menarik perhatian temannya dengan berbohong. Tetapi lama-kelamaan si Simba jadi tidak disukai temannya. Malah teman-temannya menjuluki dia si pembohong, si pendusta. Kan gak enak didengar orang lain kalau kita dibilang pembohong. Oleh karena itu, mari hari ini kita belajar dari firman Tuhan. Kita menceritakan semua cerita-cerita yang benar, cerita-cerita kebenaran, sehingga ketika kita mengalami kesusahan, orang lain akan menolong kita. Orang lain akan percaya kepada kita. Oke, selamat menjalankan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!